dari Indonesia. Yes. Tapi emang nggak mau dipertimbangin dulu gitu Jesus tadi ke Barcelona 20 juta dah. 20 juta oke. Ini masih soal harganya nego-negoan. Riwayatnya habis ACL nih masalahnya juga. Ya. Gue masih mendingan Ferran lah. Oke. Sekarang kita bahas Liverpool. Oke, Jal siap banget Jal. Iya. Pendukung. Pengacara Tapi ini gue slot. menarik dalam 6 bulan terakhir nih soal si Ekitike nih kayak dia lebih nyentrik ganti-ganti rambut ya. Lebih banyak udah 5 kali daripada jumlah golnya di UCL gitu. Ya kan? Untung masih ada sosok yang gue bisa bilang lagi performanya naik belakangan, Dominic Szoboszlai. Ya, dia jadi bisa penyimbang, pembeda, terus juga jadi rohnya kemarin pas lawan Marseille. Ya. Dan kalau misalnya nih gue lihat si Szoboszlai itu juga nggak perform banget, kayaknya harusnya di ujung tanduk deh, ya nggak? Iya, menurut gue dia pembeda lah ya. Iya. Pembeda banget di musim ini dan Iya. Arne kayaknya udah sadar sebenarnya akan hal itu sih, karena kita bisa lihat dari awal musim ketika kita berasa banget kehilangan Trent Arnold, abis itu Frimpong penggantinya juga cedera. Apa-apa kan solusinya Szoboszlai waktu itu. Iya. Bek kanan rapuh, akhirnya pakai Szoboszlai di sana. Winger kanan mau salah berantem sama Slot dan akhirnya dia cabut ke AFCON. Solusinya siapa? Szoboszlai juga Iya, jadi bek benar. kanan. Jadi winger kanan. Jadi segala sesuatunya masalah Liverpool solusinya adalah Szoboszlai. Jadi menurut gue ini pemain yang memang menjelma jadi pemain yang krusial banget di musim ini. Leadership-nya juga meningkat banget, itu aspek yang menurut gue perhatiin di musim ini sangat meningkat dari dia, dan influensial dia di atas lapangan makin terasa gitu. Dan ini menurut gue shout out juga buat Arne yang makin nyaman buat nemuin posisi terbaik dari Szoboszlai. Karena enggak. Wah ini gua udah Langsung jadi- disanggah. ini, Mas Bin. Gimana Mas? Karena gue udah jadi minoritas pendukung Arne nih sampai saat ini nih. Ini udah menurun ya, Udah Mas Arno menurun dulu nih, ya. ini. Aduh, gimana tanggapan lo Mas? Arne mas. Arne ini. Kalau Szoboszlai ini kan pemain yang pas datang paling dibenci sama Valen ya. yes. Iya, Gua jadi Dia kan sempat hampir mau Arsenal kan dulu kan? bener. Iya kan? Yang Valen selalu bilang ini ngapain sih pemain lari-lari doang. Emang Iya, dia iya. musim pertamanya dia kayak bingung mau ngapain. Sering berada dalam posisi yang bagus untuk nembak, tapi dia decision makingnya keliru, dia balik lagi coba oper ke temannya, kerebut lawan, sering banget dalam kondisi seperti itu. Padahal dia untuk menciptakan peluangnya tuh udah bagus gitu, tapi kadang-kadang dia kayak terlihat terisolasi, banyak lari sendiri. Di awal musim, di akhir-akhir musim kemarin ya, dia tuh bisa dibilang menjadi pemain yang beda banget dibanding musim pertama, terutama dalam decision makingnya. Di musim ini mungkin kalau gue bicara pemain yang paling stabil ya cuma dia. Gak ada lagi pemain di Liverpool yang tampil stabil kecuali dia. Semuanya lo bisa bilang, even Virgil van Dijk pun turun. Konate yang begitu lo bisa andalkan turun banget. Even Alisson pun turun juga performance-nya gitu. Apalagi kita bicara di depan, mau Salah lah, mau siapa. Even McAllister yang biasanya juga tampil slow-slow aja. Apalagi pelatihnya, Mas, ya? Gravenberch, pelatihnya nggak usah disebut. Gravenberch juga yang kemarin betul-betul luar biasa turun. Tapi Szoboszlai itu kita nggak ngelihat itu dari dia. Mungkin yang kemarin Piala FA doang tuh ya. yang dia terlalu pede. Akhirnya bikin kebobolan itu kan. Itu yang mungkin satu dari 1000 momen dia di Liverpool musim ini itu yang betul-betul nggak ada yang bisa gantiin menurut gua. Jadi ya wajar kalau misalnya nanti ada pilihan best player untuk musim ini buat Liverpool, udah pasti dia sih. Iya. Nah, ngebahas soal pergerakan, tadi Rame kan dibilang sekolah lari-lari doang, dan dalam beberapa laganya juga dia lihat sangat menonjol gitu. Nah, ini Aldi akan ngebahas atau ngejelasin soal pergerakannya Szoboszlai di VT berikut ini. Ya, sebelum kita lanjutkan perdebatan kita yang udah lumayan panas nih, kita akan bahas sedikit soal satu pemain yang buat gue lagi-lagi, gue harus bilang sebagai pemain elemen terpenting dari Liverpool, yang tidak lain tidak bukan adalah Dominic Szoboszlai. Memang dia bukan yang paling eksplosif, dia bukan yang paling cepat, tapi pergerakan, positioning, dan cara dia ngebawa pemain lawan untuk ada di sekitarnya, itu yang menjadi kunci dari kemenangan 3-0 atau 0-3 bagi Liverpool di Velodrome, kandang dari Marseille. Sebenarnya bukan kemenangan yang paling nyaman pernah Liverpool dapatkan, cuman pergerakan dari Szoboszlai ini luar biasa. Yuk kita bahas dari pergerakan demi pergerakan dari seorang Dominic Szoboszlai. Ini kondisinya serangan balik, lihat. Ini sepak bolanya De Zerbi ya, lihat. Kondisi lagi berantakan pun 4-4-2-nya tetap kejaga. Ini kenapa semua orang bilang, kecuali yang lagi mabok, pasti bilang kalau Dominic Szoboszlai itu, De Zerbi itu adalah pelatih yang
luar biasa. Dalam kondisi under pressure pun mereka tetap rapi, tetap kebentuk build di lini belakangnya dan juga midfield yang bagus. Lihat di sini ada pergerakan dari serangan balik, lagi-lagi Liverpool yang mengandalkan counter attack cukup bagus. Posisi dari seorang Szoboszlai tidak serta-merta menjadi nomor 10. Dia kadang melebar untuk kalau Salah masuk ke dalam, dia yang wide. Kalau Frimpong belum naik, dia yang masuk ke sini juga. Artinya bahwa pergerakan dari seorang Szoboszlai ini benar-benar hybrid dan sangat bagus. Next. Nah ini, tiba-tiba dari kondisi yang tidak terlibat, dia bisa masuk between the line dan sedikit merusak pergerakan dari lini belakang Marseille. Dia pegang bola di sini dan dia punya opsi 2. Dia bisa ke 1, dia bisa ke 2. Dan seorang Szoboszlai yang emang kita tahu punya visi yang luar biasa, ketenangan dalam kontrol bola juga, dibantu pergerakan dari pemain lainnya juga yang sama-sama mencari space. Ini yang membuat Liverpool emang sebenarnya emang tim, gue bilang kan tim hebat juga. Nggak ada yang statis, tapi semuanya bergerak untuk mencari posisi. Bagaimana pemain tetap di lini terakhir untuk beradu dengan offside trap, membuat space ini cukup luas. Space dari seorang Szoboszlai untuk explore midfield sebelum pada akhirnya memberikan final pass. Next. Nah ini dia. Pada akhirnya ada umpan ke Eki. Walaupun pada akhirnya nggak jadi gol. Tapi paling tidak ini bisa membuat situasi yang berbahaya bagi Liverpool. Ini situasi yang berkali-kali membahayakan bagi tim lawan. Ini situasi yang benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan juga mengutamakan skill penempatan posisi dan juga passing yang luar biasa dari Szoboszlai. Ini satu situasi. Kita bahas situasi yang selanjutnya. Ayo. Nah, ini 2. Set, gua hapus dulu. Yes. Ini gol yang buat gua klasik atau counter attack yang sangat bagus. Berawal dari counter attack lagi. Lihat, kosong posisi dari Szoboszlai. Kosong. Gua nggak tahu De Zerbi mabok apa dia ya, pemain seberbahaya Szoboszlai. Gak pernah ditekan, nggak pernah dipres sedemikian rupa. Dan dia bisa receive umpan segini panjang tanpa ada blok 1, 2, 3 pemain. Kosong banget. Next. Begitu dia receive bola, dia nggak ngontrol panjang lebar, dia cuma ngeflick dikit ke sini nih, tes. Ingat kan? Flicknya itu cuma dikit dong, tek. Memberikan space bagi Gravenberch yang naik. Dan di saat Gravenberch naik, maju ke depan, dia bisa aja stay di situ untuk menjaga kedalaman midfieldnya, karena kan emang cukup kosong tuh yang ditinggalkan sama Szoboszlai. Ini area yang tadinya harus dijaga sama Gravenberch. Tapi karena Liverpool back-nya bagus, mereka sama-sama maju dan lihat apa yang terjadi. Nah, Gravenberch di sini kalau lu ngikutin gamenya, dia sedikit maju ke depan, menjaga para fullback dari Marseille tetap naik ke atas sehingga ada space di situ, umpan dia kepada Gakpo. And the rest is history. Gol yang luar biasa dari Cody Gakpo menjadi gambaran betapa bagusnya Liverpool dan betapa bagusnya juga Szoboszlai menjadi pemain yang sangat aktif di nomor 8 dan di nomor 10. Itu kenapa lagi-lagi gue bilang Szoboszlai pemain terpenting bagi Liverpool di sisa untuk mereka mengarungi musim ini. So, kita lanjutkan perdebatan kita. Ya, jadi kita semua sepakat bahwa karena maboknya Szoboszlai, dia bisa mampu menjadi pembeda. Ya dia, gitu dia. Jadi peran-perannya dia ya. Padahal kan belajar dong, kan punya tim analis gitu ya. Siapa nih yang menjadi motor Liverpool nih musim ini nih? Oh, yang nomor 8 tuh. Sulit emang namanya disebut. Cuman paling nggak di-press lah dikit gitu. Kau lihat nggak jelek-jelek banget loh. Roster dari Marseille ini ada Højbjerg. Iya, bagus juga. Bagus juga. Lawan Cuman Madrid ngerepotin dia itu. apa? Waktu itu lawan Berarti artinya Madrid kan kalah juga sama Liverpool. Sabi kalah malah. Karena slot waktu itu. Nah, Zal, sekarang gue pengen lihat dari VT pernyataan lo ini nih. Oke. Udah waktunya Arne ngomong, udahlah gua salah di waktu itu dengan nyadangin lu kayak begini, nyata lu bukan masalahnya. Salah gue salah. Orang Belanda cuy, mana Kita salah pernah bener. kayak gitu. Belanda Ngaku salah. ada kesempatan Keras. berubah mas, ada kesempatan berubah. Udah gua salah, gua salaman, lu main lagi buat tim gua. Gue itu salah, opsi lu yang salah. diambil. Gimana? Gue salah, lu dong. salah, tolong Mungkin salah, ya. lu main. Mungkin salah mau denger itu dari pelatih langsung gitu. Kalau itu terjadi menurut gua bisa jadi Artinya player power diutamain dong. Padahal kan waktu itu Jadi menurut lu salah performanya sampai musim? Liverpool. Di Liverpool. sampai akhir musim. Udah ikut soalnya kan? Oh. Udah ikut ke game nanti malam lawan Marseille. Menurut Padahal gua nggak ada performa alasan Liverpool gitu. kan meningkat Performa setelah salah. Unbeaten, tapi Iya kan? unbeaten nggak menang juga mas, banyak serinya juga. Jadi menurut gue ini periode penyelamatan Arne Slot bisa jadi ditentuin sama Mohamed Salah. Ya. Derby yang mabok.
Sekarang Siapa nih ya? Tujuannya ya? sekarang minta maaf dulu deh ya. Minta maaf pelatih. Mohon maaf salah terus. Ini minta maaf ini bisa tersirat ya dengan cara Nah. memainkan salah lagi kan itu bisa aja itu menjadi pesan Iya. Arne Slot, lu bukan masalahnya ternyata. Jadi ini sisa musim ini menurut gua saving Private Arne nih sampai sisa akhir musim ini bisa menjadi misi sesuatu dan kita ngeliat Dia doyan film emang. Habis nonton kayak semalam Ivor HBO adalah nih. maut dulu. Ivar. Tapi kalau lihat game semalam lawan Marseille, Yeah. ini kayak rasanya tuh kayak ini kayak bisa jadi start dari sesuatu yang spesial nih dari Liverpool Yeah. karena permainan come oke on, banget. gitu lagi gua. Mas dan Bang Aldi perlihatkan game tadi malam itu komplit banget Liverpool. Emang Szoboszlai paling kreatif, tapi di momen Szoboszlai nggak setinggi itu yang tadi Viti dari Bang Aldi kasih lihat, ada momen Szoboszlai lebih mundur, giliran Wirtz yang ngisi ke sana, giliran dia yang eksploitasi. Dan menurut gue itu pembeda banget dan visinya kan udah kelihatan. Sekarang yang jaga kelebaran udah bukan lagi winger-wingernya, tapi wingernya udah main tuck in, fullbacknya yang main tinggi sekarang, Frimpong Yeah. dan juga Kerkez. Dan bahkan Kerkez di Twitter juga sampai berterima kasih ke para fans yang udah ngekritik dia selama ini karena ini dia bisa ngerasa paling nyaman sekarang untuk gitu. Yeah, Jadi yeah, menurut gue ini bisa menjadi sesuatu yang spesial bagi Liverpool. Kita bisa lihat sekarang Diamond di tengah itu benar-benar jalan dan Salah emang kayaknya udah nggak cocok lagi sebagai winger yang mainnya lebar terus. Lebar Tapi terus. bermain di arah lebih sentral itu bisa menjadi solusi bagi Liverpool sampai akhir musim. Format Yeah. seperti ini nih, double Lo- partner di Ya, depan. emang Mas, memang pantas kalau misalnya Arne Slot minta maaf kali ke Salah gitu. Mau Salah? jangan nanya Arne Salah Slot ya. lagi. Ini gara-gara Jangan nanya Arne Slot lagi. ini gara-gara Beda, mau beda mau Udah beda kita udah mau Ramadan jadi maafan dulu ya kan. bener. Jadi mumpung nih, emang Iya, pantas. Kan waktu itu gue juga termasuk yang memuji Slot ketika dia mengistirahatkan Salah Ya. di game pertama, di game kedua. Tapi gue bilang, lu harus memainkan Salah di game ketiga. Ini nggak mungkin. Kalau lu sampai mengistirahatkan dia lagi di game ketiga, Statement. masalahnya akan besar nih. Langsung wawancara si Salah Iya, keluar iya, itu kan. Karena lu nggak mungkin mengistirahatkan pemain terbaik lu dalam kondisi yang dia masih menjadi pemain yang terpenting di klub lu, tapi lu istirahatkan. Lu ngebayang nggak sih ngistirahatin Ronaldo 3 kali, ngistirahatin Messi? Ya lu pasti akan berhadapan dengan sebuah isu yang sangat besar. Iya. Dan itu akhirnya yang harusnya nggak perlu, Iya, di akhirnya rumah pemain bintang gitu ya. jadi muncul isu. Terus yang kemarin gue baca kritikan dari Gerrard, Steven Gerrard, mantan kapten mereka, legendanya Liverpool, dia bilang, gue nggak suka sama statement Arne Slot ketika dia bilang tim-tim di Liga Inggris banyak yang tampil defensif, tampil rapat sehingga kita kesulitan. Lah itu problem lu sebagai pelatih untuk bisa menemukan solusi itu. Itu yang dikatakan oleh Steven Gerrard. Oke, lu lawan Marseille, De Zerbi lu tahu gaya bermainnya seperti apa. Iya. Itu diberikan oleh De Zerbi untuk Liverpool bisa memainkan yang lo tadi bilang pertandingan bagus itu ya karena memang Marseille-nya tampil seperti itu. Gue suka lawan tim yang punya mindset keberanian untuk bermain terbuka. Arne Slot mengatakan seperti itu. Ya nggak semua Nggak tim bisa lah milih begitulah. pasti Iya. akan memainkan sepak bola itu. Semua tim pasti akan mencoba gimana caranya Liverpool nggak ngegolin ke kita. Dan itu yang sering terjadi ketika di Premier League. Bahkan Arsenal pun kesulitan kalau bermain di Premier League dibandingkan kita bicara di UCL atau kontinental di- ya. UCL karena tim-timnya selalu mencoba untuk tampil terbuka. Iya, Beda betul. dengan di Premier League. Nah, menurut gua Slot tuh belum bisa menemukan cara untuk mengcrack lini pertahanan yang ada di tim-tim yang tampil ultra defensif di Iya, di Premier League. Nah, itu yang gue bilang, selama lu nggak bisa menemukan masalah ini dan gua nggak lihat dia bisa menemukan masalah ini, ya Liverpool akan stay di posisi ini jauh. ada jawabannya Mas menurut Apa gue ya? karena Florian Wirtz. Tapi sorry gue potong. Wirtz. Tapi persis omongannya Mas Aryo ini itu benar-benar dilontarin sama legendnya Liverpool, Steven Gerrard. Nah, dia mau ngomong Men juga lo banyak boleh. bacot, lo banyak bacot, Dia- lo mau pakai gaya apa karena lo blok kalah, lo nggak inkonsisten. Yang penting Lawan Burnley, konsisten lo Burnley nyerang benerin dong ya gitu. kalau kita adu-aduan perkataan legend sebenarnya kemarin Nggak ada juga beresnya. setelah ada Gerrard tuh Phil Thompson, Tomo juga ngasih statement tuh dia Iya. bilang Ex player itu mah. ya tapi legend di era itulah di era 80 dia bilang gue nggak suka sama orang-orang yang udah mengharapkan Arne Slot cabut gitu karena itu disrespectful dan dia kan sosok yang pernah ngalamin juga transisi dari Shankly ke Bill Paisley itu nggak nyaman juga. Jadi kalau kita adu-adu perkataan dari legend Nggak ada ujungnya. bisa diadu juga sama Gerrard sama Phil Thompson sama-sama di eranya masing-masing sama-sama berjaya gitu. Tapi kenapa gue bilang udah ada solusinya Mas? Kita ngeliat di periode unbeaten yang dialami Liverpool sekarang ya dari bulan November akhir Unbeaten tapi unwinning juga. Seolah-olah dalam anjir, dalam balance lah ya. dalam. Di
51-49 lah proporsional. Kalau lu gini, kalau lu bilang lawan Burnley seri, itu ada yang salah dengan Liverpool gitu aja, Jal. Emang ada yang salah, tapi Udah. ada perbaikan nggak? Gue bilang ada, Bang Aldi. Di mana? Kalau kita ngarapin pelatih yang dipecat, udah ada yang pelatih dipecat kan di Liverpool? Pelatih set piece. Apakah setelah pelatih set piece dipecat, Liverpool kebobolan set piece lagi? Jawabannya belum. Artinya Liverpool pun secara fundamentalnya, secara hierarki, mereka sadar masalahnya ada di mana. Mereka nggak langsung mencat head coach, tapi mereka cari siapa. Gue juga spesialis bukan coachnya tuh. pengen Arne Slot dipecat, Jal. Oh, kita udah sama nih berarti di sini nih. Enggak, gue bilang dia pasti sampai akhir Ada lah musim. samanya dikit lah, Cuma nggak apa-apa. gue nggak ngelihat dia bisa ngebalikin Liverpool balik lagi jadi title contender. Itu yang menurut gue, Kalau Jal. kontender di Premier League, gue rasa udah lepas, Mas. Enggak. Kalau di Premier League, Dan gua rasa di udah Champions lepas. League pun gue nggak melihat mereka bisa menjadi juara ya. Gini deh. Tapi dia sampai quarter Quarter ya, semi itu quarter masih masih bisa. realistis menurut gue. Itu artinya ngelewatin yang catatan musim lalu kan, catatan yang kita anggap Iya, Liverpool bagus, tapi kalau musim sampai lalu kan bagus, juara Premier League, maksudnya di dua kompetisi dia bisa tampil Iya, stabil gitu ada- loh. ada buahnya. Kalau ini ya menurut gua dia nggak bisa menemukan solusi untuk bisa mereparasi ini di musim ini, Jal. Ada mungkin perbaikan, tapi ya udah sebatas lo peringkat 3 paling tinggi menurut gue ya. Peringkat 4, peringkat 3 itu yang the best that Liverpool can get under. Kalau disalip sekarang. MU, petaka bagi kita semua. gimana? Kayak kalau kita ya semua. itu. Iya, Kalau iya. misalnya sampai disalip MU tahun ini, Tamparan. akhir dia tahun depan kayak Tamparan. kelar Emang siapa sih Mas yang lebih besar, Liverpool apa MU dan Rizal? Kalau lu bicara apa Jeng, nih? jeng. Bicara Nanya ke kita. Siapa tim terbesar di Premier League? Jawab. dari apa? Ever anything. Liverpool apa MU? Segala Ya lini. sama lah Liverpool sama MU 20 gelar. Ya. Championnya Liverpool. Iya, championnya Liverpool. Iya, siapa yang lebih besar? kalau bicara Di Europe dua tim itu. Ya, Liverpool lah. Liverpool ya. Iya, Liverpool Cuman, pasti lah. cuma sebagai industri ya MU lebih besar. Tim yang Wise banget tahu lagi. gimana untuk bisa menjadikan brand ini begitu Seksi, besar. iya, udah Seksi. pokoknya itu MU. MU. Tapi revenue kalah loh tahun ini. Yang tahun terbaru kemarin, ya? Oh jangan bahas revenue sama kalah. Liverpool, jangan Sama bahas revenue sama MU sama Liverpool. Terbaru. Jangan bahas revenue. MU mah kalah, saham naik. Enggak, itu mah anomali. Lu jangan. Liverpool jelas telak Oh, lu skala masih- ini lu Liverpool mas- menurut gua menang Oh, beda nih. bandingin. Jadi ya itulah Liverpool lebih besar, tapi kalau balik lagi ke perdebatan kita itu Mas, peningkatan udah ada dari set piece, kebobolan dari set piece sudah berkurang. Berkurang, oke. Habis itu Liverpool dari periode November sampai titik kita ambil tag ini cuma ngerasain momen ketinggalan tuh 54 menit. Lu Jadi masih sebenarnya lihat meningkat. angka, Jal. Kalau gitu kalau Mas Heru lihat gambar permainan. Permainan pun meningkat. Enggak Kalau kita lah. lihat lawan Liverpool Marseille. jelek lah Kalau sekarang. lawan Marseille lu bilang nggak meningkat, menurut gua ada yang salah Bang kalau lu bilang. Marseille ada yang meningkat. jelek, terbukti. Apalagi menit 70 ke atas, hilang Apakah bener-bener. sejelek itu kan nggak juga kita Nih, next ya, seperti menghadapi itu. Karabakh. Karabakh tuh 2 poin menuju playoff. Yes. Mereka bakal bermain terbuka. Kalau masih nyalahin mereka bermain bertahan terus Liverpool kesulitan. Nah, Tapi yang pernah gue bahas di pekan lalu juga Lawan Bournemouth soal- aja deh besok. weekend Ya, Bournemouth yang paling dekat Tapi aja. Bournemouth lagi jelek, Iya, Bournemouth iya. lagi jelek. Pembedanya ini ya, Liverpool emang tim-tim low block yang pernyataan Arne Slot selalu katakan emang yang terjadi seperti itu Mas menurut gue. Itu bukan cuma Liverpool doang kok yang kesulitan, City kesulitan. Arsenal tadi udah disinggung Tapi kesulitan musim juga. lalu kan mereka nggak mengalami kesulitan itu, Ada Jal. jawabannya Mas. TAA. Gue selalu bilang ini cheat code lawan Dia sedalam apa? justru itu. Keluar ya. Sedalam apa? Oh, menurut lu TA defense-nya bagus, Jal. dikompensasikan. Enggak, Jal, defense-nya bagus TA gitu. Defense-nya nggak bagus. Terus kok Tapi jadi ini alat udah- jawaban? Ini udah sering gue bahas kompensasinya. Yang ngurusin dengan defense ini. kemarin, Konate nyapu. Iya, Konate sama Konate Van Dijk. nyapu. Tapi dengan gak adanya TAA, sistem secara struktur berubah. Itu yang mempengaruhi permainan salah juga, betul. Tuh. Ya, kalau itu kan nyerang. Iya kan, Tadi lagi bahas defense. cuman kan lu di Defense- awal- defense not TAA bukan back yang bagus Enggak, gitu cuman aja kan udah. di awal musim lu sudah tahu lu nggak ada TAA, lu bakal bermain seperti apa, lu harusnya udah tahu dong. Frimpo, Kompensasinya udah ada. Bradley. Iya, terus belum lagi pemain-pemain depan ya. Maksudnya lu akan bermain dengan gaya yang berbeda pasti dengan musim lalu. Iya. Dan Sempat dicoba 4-4-2, salah ketika sejajar, Iya. nggak works. Pada akhirnya apa? 4-3-1 dicoba juga. Pada akhirnya 4-3-3. mungkin emang paling nyaman seperti Percobaan itu. gagal. Tapi kalau lu katakan tadi ya TAA lu bilang defense-nya jelek. Jelek Tapi emang. sistemnya Liverpool udah dipersiapkan untuk ngelakuin Untuk itu. nyerang. Untuk nyerang tapi Kan dengan tadi cara Rizal begini ya. fokusnya ke defense. Defense-nya Liverpool kenapa ketika ada TAA oke-oke aja? Karena di era Liverpool, di era TAA lu kasih bola ke dia bisa langsung kirim ke sepertiga akhir lapangan. Masih Apakah nyerang lu- dong, masih nyerang. Defense. Lah itu gara-gara Terbukti aja sekarang gara-gara- Van Dijk sama Gomez lebih bagus. Jawabannya simple. Ada TAA. Turut berduka cita ya buat ibu Di- Kunante. iya, makanya absen ya. Dibantunya sama Gravenberch sih, Jal. Dia Nah, Gravenberch gue setuju. Gini, Kalau gambaran simpelnya begini ya. Dengan lu ada TAA, lu bisa langsung ngirim bola ke depan. itu nyerang masih. Lu Belum masih selesai. lu masih di Let defensive me finish, menyerang. my friend. Let me finish, my friend. Ayo, Let me ayo, finish. ayo, ayo.
ada TAA lu bisa langsung kirim ke depan. Nggak ada TAA, pemain struktur di belakang dituntut buat ngelakuin build up. Konate kelemahannya apa? Build up. Frimpong apakah punya kualitas build up yang bagus? Enggak. Jadi secara struktur di belakang mereka mainnya berubah. Main bola di awal di struktur pertama seperti awal lapangan itu lebih banyak, jadi lebih gampang ke expose. Itu sesuatu yang nggak terjadi ketika ada TAA. Jadi defense-nya pun kebantu karena sistemnya udah dipersiapkan untuk membantu tim ini bermain dengan sistem ala Trent Alexander-Arnold. Nggak ada dia. Ya kalau ngomongin attack-nya ya bagus. Defense-nya dia kurang, tapi kompensasi pertahanannya udah dipersiapkan untuk itu. Apa yang dipersiapkan sama Arne Slot untuk Madrid nggak ada dia aman-aman. Apa yang Arne Slot siapkan? Kencang nih. Pasca. Kalau bahasa Rizal, life after trend apa? TAA ada Frimpong. Madrid udah di self lane segini. Beda Mas Aryo. Gini Kalah deh. Arsenal. Contoh gamenya kita bahas. Kalau begini nggak ada habisnya. Gue ngasih contoh game aja. Liverpool lawan City Itu gua musim nggak ada lalu. habisnya nih pokoknya. Liverpool lawan City musim lalu di Etihad. Itu Doku lawan Trent. Itu dia mecahin rekor Premier League tuh. Take ons terbanyak lawan satu pemain dan sukses. Kalau nggak salah 14 sampai 16 kali take ons, TAA lewat semua. Tapi berbuah gol nggak? Enggak, karena nggak berbuah tembakan juga. Oh, Timber mah nggak lewat. Disapu sama Konate. Doku, Timber mah nggak Doku. lewat. Musim ini meningkat lah. Iya. Tapi kalau dibandingin Doku sih gitu nggak lewat. sistemnya, gue fokus ke sistemnya. TAA emang gampang lewat, tapi sistemnya udah dipersiapkan buat ngatasin hal itu. Jadi itu yang paling berasa di Liverpool Iya, musim ini. kalau lo bicara first months, oke lah Jal. Ini kan udah hampir 6 months. Nggak nyampe ya. 5 Belum, mau lima masuk months. ke Lima. 6 Genap bulan. 5 lah ini. Masuk ke segini ya. Itu dia yang ditanya sama Gerrard. Lo butuh solusi. Lo nggak butuh excuse kalau permainan di Premier League itu rapat sehingga kita susah. Nah, solusinya itu yang selalu gue masalahkan. Tanyakan. Kok lu nggak bisa mencari solusi sih dari sekian banyak alternatif yang lo punya? Apapun bentuk pemain baru yang datang, lo coba cari seperti apa yang paling work seperti apa. Kan selalu terlambat tuh dia untuk bisa find the problem dan juga find the solution. Itu kan yang menjadi masalah sama Arne Slot. Nah, makanya gue bilang di musim ini ya Liverpool akan mentok, tapi kita sebagai fans Liverpool berterima kasih dengan apa yang diberikan di musim lalu. Dan gue selalu bilang musim lalu terlalu mulus untuk Arne Slot sehingga dia nggak teruji dari sisi perubahan taktik apa yang harus gue lakukan yang kayak gitu-gitunya loh. Warisan Klopp sih soalnya ya. Nah, di musim ini justru ini menjadi musim yang pembuktian dia bisa nggak dia nggak bisa. bermain dengan para pemain. Nah, ternyata dia Nggak bisa dong. kesulitan lah. Gagal ya. Bisa lah masih peringkat 4 masih oke lah. Tapi nggak Kayak targetnya sih emang paling Big Top Four three aja lah. sih. Top three. Nggak bilang Big Four ya. Jadi berarti ada iya sih Aston Villa bapuk sih. Bisa digeser lah, bisa digeser. Yakin Tapi tuh? Pembedanya Liverpool dan Arsenal, solusinya dari segi set piece ya Arsenal mereka sadar akan hal itu. Iya. Arteta kan kelebihannya soal detail. Dia tahu detail. Apakah apa yang Liverpool akan ditingkatin. mencontoh untuk set piece-nya Nggak bisa Arsenal? masalahnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak punya pelatih yang Beda sebagus itu soalnya. Beda Pemainnya level. juga. Eksekusinya susah. Iya, Buat nggak set cuma piece pelatih yang gitu. bagus. Nggak ada Pelatih- TAA juga. Itu dia. Yang ngambil set piece kan TAA mulu sebelumnya. Nggak ada Kualitas TAA juga. crossing dia bener itu. McAllister kalau di kiri. Nggak harus Siap. juga Mas. Nggak sebagus itu solusinya buat dia. Oke. Ini namanya excuse. Yes. Itu yang nggak pengen Jadi didengar apakah siapa? excuse-nya Rizal ini bisa diterima oleh para fans? Nah, langsung aja komen. Oke. Yoi.